Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima di langit adalah salat. Sementara ibadah yang lain semuanya di bumi. Semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit. Tapi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang secara khusus untuk datang ke langit. Dan sudah masyhur kisahnya tentang Isra Mi'raj, bagaimana Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau merasa sedih sekali, dikenal dengan amal huzun, tahun kesedihan, karena pada tahun itu Nabi SAW kehilangan dua orang yang dicintainya. Pertama Abu Talib, pamannya, yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur. Sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya, dan telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak dari Nabi yang mulia, 6 orang anak. Akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kejadian besar. Yang pertama, kejadian masuk Islamnya jin Nusaybin. Jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaybin. Nabi SAW pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi sekitar kuburan Ma'lah, kuburan yang ada Khadijah dikubur di situ tentunya. Lalu Nabi SAW ditemani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi SAW menggaris sebuah garis dengan tongkat beliau dan memberikan isyarat kepada saya untuk tidak melewati garis tersebut. Lalu saya menyaksikan, kata Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW jalan sampai tinggal kecil kelihatan karena jauhnya, dan saya tidak berani melewati garis tersebut karena Nabi SAW larang. Maka saya melihat Nabi SAW duduk dan membaca Al-Quran. Lalu tiba-tiba Nabi SAW dikerumuni oleh orang-orang yang menggunakan baju putih yang kepala mereka seperti kendi-kendi air. Kemudian makin banyak mereka, makin mengurumuni Nabi SAW sampai Nabi sudah tidak bisa saya lihat lagi. Lalu kemudian saya berusaha berdiri ingin membantu Nabi SAW karena khawatir terhadap beliau. Ternyata Nabi SAW memberikan isyarat dengan tongkatnya agar saya tetap duduk. Lalu beliau pun mengatur mereka dengan tongkat beliau SAW sampai mereka semua teratur rapi. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tentang Islam dan Al-Quran. Setelah itu mereka semua bubar. Lalu Nabi SAW balik dan mengatakan kepada saya, wahai Abdullah, itulah kalangan saudara kalian jin yang beriman kepada risalahku yang datang dari wilayah Nusaybin, Kalau kau tadi melewatin garis yang saya telah berikan, maka mereka akan mengeroyokimu, gitu kan. Jadi mestinya kamu tidak boleh maju. Akhirnya Nabi SAW dihibur oleh Allah Azza wa Jal mengatakan, kalau orang-orang Quraisy Mekah, manusia tidak mau beriman pada Muhammad, ini saya utus ya makhluk yang lain, jin, jumlahnya banyak, dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat yang sudah beriman dasarnya kepada risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi dai di kaumnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat. Tentu panjang lebar ceritanya, tapi Nabi SAW pada malam itu mengatakan telah datang kepada saya Jibril membawa seekor kuda yang bernama Burak, punya sayap berwarna putih, kemudian saya tunggangin atasnya dimanapun matanya memandang sebuah tempat, kakinya sudah sampai di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Kemudian pada malam itu saya pun mengimami para nabi-nabi yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 124 ribu nabi. Allahu alam bagaimana. Yang jelas mereka diimami oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, naik ke langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam, lalu berbicara, terjadi dialog. Langit kedua bertemu dengan Isa, langit ketiga ya, bertemu dengan Idris, langit keempat bertemu dengan Yahya, ya, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian saya pun sampai di Sidratil Muntaha yang sangat indah, dipenuhi dengan permata-permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Lalu kemudian diterangilah Sidrat Muntaha dengan cahaya Tuhanku. Lalu kemudian aku menerima 50 waktu sholat yang akhirnya diringankan. Tentu saya ringkaskan ceritanya, diringankan menjadi 5 waktu sholat yang pahalanya sampai dengan 50 waktu sholat. Yang kita ingin titik beratkan bukan kisah Isra Mi'rajnya, tapi bagaimana Nabi SAW menerima perintah sholat itu
di langit dan ibadah yang lain adanya di bumi. Salat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan salam dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.